Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jumpa lagi di channel aku. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat ya. Di video kali ini aku mau share ke teman-teman semua kegiatan aku sebagai ibu rumah tangga yang memiliki satu orang anak dalam mengurus rumah tangga tanpa adanya ART. Jadi ini adalah kegiatan aku di pagi hari. Kebetulan hari ini adalah hari Sabtu dan kebetulan aku libur kerja dan aku punya banyak kesempatan untuk take video kegiatan sehari-hari aku. Ini aku sempetin jemurin kain dulu ya teman-teman. Sebelum anak aku bangun, aku mau bersihin ruang tamu dulu. Soalnya malam-malam itu kan suami aku main game di laptop di ruangan tamu. Jadi ruangan tamu itu berantakan. Jadi aku udah kebiasaan kalau sebelum ngeberesin yang lain, aku beresin ruang tamu dulu. Ini aku lagi beresin debu di kursi pakai kemoceng ya teman-teman. Soalnya aku nggak punya vacuum cleaner. Lanjut aku bersihin debu di lemari. Oh ya teman-teman, sebetulnya aku udah lama nggak upload video kegiatan sehari-hari karena yang pertama Senin sampai Jumat aku harus ke kantor. Ditambah lagi aku kondisinya punya bayi yang usianya 7 bulan. Jadinya super rempong ya teman-teman kalau mau take video pagi-pagi di hari kerja. Makanya kali ini mumpung hari libur aku sempet-sempetin untuk take video. Semoga teman-teman semua suka sama video aku ya. Kalau punya bayi itu kita harus gercep ya teman-teman, ngerjain apapun harus gercep. Karena kalau bayinya udah bangun, bayinya gak mau ditinggal, maunya dikelonin emaknya terus. Jangankan untuk beberes, untuk makan sama mandi pun susah. Teman-teman gitu juga gak? Komen di kolom komentar ya kalau teman-teman punya bayi yang bayinya sama seperti anak aku. Kalau ruangan tamu ini udah bersih, rasanya hati aku itu lega ya. Mau ngerjain apa-apa jadi tenang. Karena nanti kalau ada tamu ke rumah, ngeliat rumah berantakan itu rasanya gak nyaman. Karena aku udah kebiasaan dari dulu diajarin sama mama aku kalau pagi-pagi itu selain bersihin diri dulu, kita harus rapiin tempat tidur, bersihin ruang tamu. Karena kalau tahu-tahu ada tamu yang ke rumah kita udah rapi, jadinya enak dipandang. Karena kebersihan itu sebagian dari iman dan keindahan itu sebagian dari kejernihan hati dan pikiran. Lanjut aku mau nyapu dulu karpetnya karena karpet ini banyak nyimpan debu, makanya aku nyapunya sehari kadang bisa 3 kali. Oh iya teman-teman, aku ucapkan terima kasih untuk teman-teman yang udah subscribe, yang udah komen ke channel aku. Karena berkat komen teman-teman aku jadi semangat upload video. Dan aku ucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang baru gabung ke channel aku dan yang baru subscribe. Salam kenal ya, semoga teman-teman selalu setia nontonin video aku. Rumah aku ini rumah sederhana yang punya 2 kamar dan memang sih kalau di sini tuh lokasinya di tengah kota, tapi di sini nih kota kecil ya teman-teman. Di kota aku itu nggak ada mall dan di sini juga nggak ada supermarket, yang adanya hanya minimarket dan warung-warung tradisional. Lanjut setelah beberes ruangan tamu dan teras depan, aku lanjut bersihin ruangan tengah atau aku sebutnya sebagai ruangan serbaguna. Karena di ruangan ini aku dan keluarga kecilku bisa makan, nonton, dan tidur siang di sini. Di rumah ini nggak punya ruangan makan atau ruangan TV tersendiri ya, karena rumah aku sangat sederhana. Dan aku bersyukur memiliki rumah ini, karena di rumah ini semua kebahagiaan di keluarga kecil kami tercipta. Kembali lagi, besar kecil itu tergantung kita sendiri ya teman-teman. Kalaupun kita punya rumah yang besar, semua ruangannya lengkap, tapi kita tidak bersyukur, itu juga percuma. Kita gak bakalan pernah merasakan kepuasan. Aku dan keluargaku makan juga di ruangan ini. Dan di ruangan ini juga gak ada meja makannya ya teman-teman. Karena kalau mau pakai meja makan itu sempit, jadinya kita nggak bisa baring-baring untuk tidur siang. Jadi aku pilih dan aku putusin untuk nggak pakai meja makan dan kita makannya ngemper aja di bawah biar lebih terasa kebersamaannya. Aku lanjut beresin dispenser karena dispenser itu harus sering-sering dibersihin. Kalau nggak debunya bakalan nempel terus dan nanti air yang kita minum bisa kemasukan debu. Dispensernya nggak dicolokin listrik ya teman-teman, jadinya
aman dan safety. Takutnya nanti anak aku nggak sengaja baring-baring ke sana kena air panas kalau disolokin listriknya. Lanjut lap-lapin lemari piring, karena lemari piring ini sering ketumpahan sambal ya, sering kena percikan sambal. Kalau nggak sering dibersihin nanti numpuk dan lemarinya bisa cepat rusak. Barang kita itu kepunyaan kita, jadi kita sendiri yang jaga, kita sendiri yang rawat. Kalau kita rawatnya dengan baik-baik, dengan setulus hati, itu barangnya bisa awet dan bisa dipakai lama. Tapi kalau nggak dibersihin, ya akan cepat rusak. Kalau udah rusak, beli lagi dan buang-buang uang, nantinya bisa mubazir. Lebih baik dirawat dan dijaga. Setuju kan teman-teman? Jangan lupa, walaupun ini TV jadul, TV-nya juga harus diberesin. Zaman sekarang kayaknya udah jarang ya kita nemu orang pakai TV tabung. Kebanyakan orang itu makainya TV LCD. Semoga aku punya rezeki lebih, aku bisa beli TV LCD, karena itu juga salah satu cita-cita aku untuk kedepannya. Aku mau beli perabotan rumah seperti TV dan lemari. Doain ya teman-teman, semoga di tahun ini atau tahun selanjutnya bisa tercapai. Amin. Oh ya teman-teman, kalau teman-teman mau samaan sama semua peralatan yang aku gunakan, teman-teman bisa cek description box. Di sana ada link, klik aja linknya ya. Semuanya udah ada di sana. Ini si kecil aku udah bangun. Aku lanjut. Tadi udah mandiin, tapi nggak aku videoin. Perkenalkan teman-teman, anak aku namanya Hanania, panggilannya Hana. Hana umurnya udah 7 bulan. Dan Hana juga udah MPASI. Kenapa ya kalau anak kecil itu dimandiin, dibuka bajunya, terus dipakai lagi, itu tuh riwahnya minta ampun, nangis-nangis, jerit-jerit, udah kayak kena pukul. Hana ini termasuk anak yang aktif ya teman-teman, nggak mau tenang anaknya. Ini di video udah nangis-nangis kejut kayak gitu, udah kayak dipukulin mamanya, padahal cuma mau dipakein celana. Sebagai seorang ibu kita harus pintar ngakalin supaya anaknya nggak nangis-nangis dengan cara kasih mainan atau sesuatu yang bisa dipegang-pegang untuk mengalihkan perhatian supaya nggak nangis pas dipakein baju atau celana. Kadang aku kalau udah mandiin Hana, pakein baju Hana, keringatnya udah kayak orang olahraga 3 jaman. Karena itu tadi, riwah, gak mau tenang anaknya. Tapi alhamdulillah ya, kita sebagai seorang ibu tetap bersyukur. Karena kita bisa menikmati setiap detik, menit bersama dengan anak jika anak masih kecil. Nanti kalau udah besar, udah dewasa, udah gak mau lagi dipakein baju sama kita, dimandiin sama kita. Dia udah lebih memilih main atau pergi bareng temannya. Iya gak teman-teman? Kembali lagi ke Hana. Akhirnya selesai juga makein baju Hana yang riwah dan gak anteng-anteng. Ini aku lanjut nyuci kain karena kainnya udah sabrek. Karena aku itu nyucinya gak setiap hari ya teman-teman, kadang 2 hari sekali, 3 hari sekali, makanya kainnya numpuk. Sebenarnya kalau mau nyuci sehari sekali itu bisa, tapi kadang-kadang waktunya terbatas ya teman-teman. Soalnya aku jam 8 itu udah harus ke kantor, mana mau mandiin Hana, mau bersih rumah, jadinya untuk nyuci kain itu gak sempat. Jadinya aku lebih milih nyuci kain itu kadang sore pulang kerja, atau enggak 2 hari sekali. Kadang-kadang juga bisa seminggu itu cuma 2 kali aku nyuci kainnya, sesempat dan sebisanya aja. Dan kalau suami aku sempat dan gak kerja, biasanya suami aku sering bantuin nyuci kain dan jemurin kain. Alhamdulillah ya teman-teman, aku dikaruniai suami yang mau membantu pekerjaan istrinya. Selagi nunggu air mesin cucinya penuh, aku lanjut untuk nyatat catatan belanjaan apa aja yang mau aku beli untuk ke pasar nanti. Aku itu kalau sebelum ke pasar biasanya aku usahain Hana itu udah mandi dan rumah itu udah bersih. Jadinya nanti kalau aku pulang pasar, aku tinggal beresin belanjaan sama masak aja. Kalau enggak bisa capek ya teman-teman dan bisa emosian. Udah sampai di pasar. Ini adalah pasar tradisional di mana di tempat aku
tinggal itu di Kota Sungai Penuh, Provinsi Jambi. Videonya nggak semuanya aku rekam ya teman-teman, karena di pasar itu banyak orang-orang yang ngeliatin, jadinya aku nggak leluasa. Sekarang udah sampai di rumah, aku lanjut beresin belanjaan. Tadi itu ke pasar aku bawa uang 150.000 dan sisanya cuma 2.000. Mungkin sekarang dikarenakan masih bulan Mei, semua barang-barang dan bahan pokok itu masih tetap naik ya teman-teman, apalagi minyak. Nggak pernah turun-turun tuh minyak, masih sama seperti sebelum lebaran. Tadi di pasar untuk protein hewani aku ada beli udang setengah kilo itu 40.000. Aku beli ikan nila setengah kilo 35.000. Aku beli ayam setengah kilo 20.000. Untuk protein hewani cuma 3 jenis itu aja. Lalu aku beli kentang, beli wortel, beli tahu, beli tempe, beli bumbu-bumbu halus, bumbu merah, beli daun-daun. Dan rencananya untuk kali ini aku mau bikin toco, tapi toconya versi aku ya, nggak pakai kacang buncis karena kelupaan. Dan juga tadi aku ada beli tomat sama telur sama sayur, tapi nggak aku record ya, langsung aku bersihin dan aku masuk ke kulkas saja sayurnya. Oh ya teman-teman, dapur aku ini kecil ya, cuma lebarnya sekitaran nggak sampai 2 meter ya, dan panjangnya sekitaran 4 meter. Tapi alhamdulillah sekali lagi aku bersyukur memiliki dapur yang mungil, karena yang masaknya juga cuma aku sendiri dan kadang adik aku yang nolong masak. Kalau untuk harga kentang merah ini juga harganya cuma beda 2.000-an lebih mahal dibanding kentang yang kuning, tapi rasanya enak ya teman-teman. Oh iya, aku mau cerita sedikit. Aku pernah nontonin videonya Umahnya Fatan. Umahnya Fatan pernah bilang kalau kita masak itu kita sambil baca doa supaya yang makan masakan kita jadi lebih cinta dan lebih sayang sama kita. Kalau nggak salah seperti itu ya. Teman-teman udah masak apa hari ini? Semoga udah masak banyak ya, untuk sarapan, untuk makan siang. Biasanya teman-teman itu tim masak 2 kali sehari atau yang sekali sehari. Kalau aku biasanya 2 kali sehari ya, kadang pagi masak untuk sarapan, nanti jam 11 masak untuk makan siang, lanjut untuk makan malam. Kadang kalau aku ke kantor biasanya aku cuma masak sarapan, nanti siangnya kan makan di kantor. Pulang kantor jam 4 baru masak untuk makan malam. Lanjut aku mau potongin tempenya untuk toco. Setelah itu aku lanjut potongin tahu, nantinya mau digoreng dan mau dimasukin ke dalam campuran toco serta sama kerupuk kulitnya. Lanjut aku mau panasin minyak dulu, aku mau goreng tempe. Alhamdulillah tempenya udah selesai, sekarang lagi goreng kentang. Tahunya udah aku goreng ya. Itu toco ala-ala dari aku dan semoga rasanya enak ya. Berhubung semuanya udah selesai, videonya cukup sampai di sini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.